Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami di Warna Durian. Hari ini Jumat ya, tanggal 29 Desember 2023. Tak terasa nih teman-teman ya. 3 hari lagi kita sudah menuju tahun 2024. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita kerjakan? Ya, apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2023? Sudahkah apa yang kita impikan ya itu sudah tercapai atau belum? Ya. Kalau belum, ya kita harus berusaha lebih giat di tahun 2024. Bagi yang sudah, tingkatkan, pertahankan dan tingkatkan. Itu yang penting teman-teman. Nah, di Warna Durian biasa teman-teman membuat semacam perencanaan itu untuk perencanaan itu kami buat supaya kami itu dalam langkah itu ada arahnya teman-teman. Jadi ada arah, ada tujuan yang ingin kita capai, kemudian jalannya lewat mana, karena jalannya itu banyak. Ya, tergantung kita juga. Nah, kalau kita biasa membuat perencanaan, nanti enak. Apakah setiap perencanaan itu bisa tercapai? Belum tentu juga. Ya, tidak tentu juga. Nah, itu ya intermezzo video selanjutnya teman-teman. Jadi kami ini orang Jawa teman-teman. Ya, kami itu orang Jawa, nenek moyang kami itu berasal dari Blitar sana, baik dari almarhum emak dan ayah kami. Nah, kebiasaan orang Jawa itu yang benar-benar patut dicontoh itu adalah kebiasaan untuk membalas budi. Ya, tidak pernah melupakan di mana misalnya kita mendapatkan ilmu. Itu orang Jawa itu punya kebiasaan itu teman-teman. Jadi kita selalu menghormati, menghargai orang yang pernah memberi ilmu kepada kami, ya kepada kami. Itu baik itu mulai dari guru SD, guru SMP dan lain sebagainya. Kami tidak pernah melupakan jasa mereka. Karena memang tanpa mereka kami tidak bisa seperti saat ini. Begitu juga dalam berkebun durian, teman-teman. Ya, dalam berkebun durian itu ya berkali-kali ya kami mengatakan bahwa kami banyak sekali mendapatkan ilmu itu dari Pak Mulyan Ahmad. Ya, dari beliau kami banyak sekali mendapatkan ilmu. Kadang-kadang kalau untuk bisa mendapatkan itu, kami harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Kami harus pergi ke Bogor, ketemu beliau langsung, dan lain sebagainya. Itu adalah upaya kami untuk mendapatkan ilmu dalam berkebun durian. Di samping itu juga, kami juga banyak dipengaruhi oleh Sifulin Cinki. Ya, jadi seorang konsultan durian dari negeri seberang. Itu banyak mempengaruhi cara-cara kami dalam berkebun durian. Dan kami tidak pernah mengalu, ya, tidak pernah mengalu mengatakan bahwa sumbernya dari sini. Memang harus seperti itu, teman-teman. Ya, harus seperti itu. Jadi ilmu kita jangan pernah malu, ya, jangan pernah malu untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa ilmu kita itu dari mana. Itu penting. Nah, kami dengan basic ilmu pengetahuan yang dulu kebetulan ayah kami itu sangat peduli dengan pendidikan, kami sampai diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di Surabaya sana. Ya, salah satu institut ternama di Indonesia namanya 10 November Institute of Technology, ya, ITS ya. November Institute of Technology atau ITS. Institut Teknologi Surabaya. 10 November teman-teman, bukan Surabaya ya. Institut Teknologi 10 November tempatnya di Surabaya.
Kami kebetulan mengambil basic ya keilmuan arsitektur yang sangat jauh, ya sangat jauh dari ilmu pertanian, teman-teman. Ya, sangat jauh, bedanya jauh, bedanya jauh sekali. Kemudian kami bekerja pada suatu perusahaan industri, ya, karena itu kami terbiasa dengan hitung-hitungan, seperti sering kami katakan bahwa dalam berkebun durian, ya, kami selalu menghitung. Ya, gaji kami pun kami perhitungkan, bensin pun berapapun keluar itu kami perhitungkan, kami catat, dan itu kita jadikan apa ya? Acuan berapa sih sebenarnya biaya yang harus dibutuhkan dalam berkebun durian itu, realnya berapa. Dan kami selalu edukasi kepada teman-teman kami, ya teman-teman kami yang kebetulan memakai atau menggunakan SOP kami selalu ingatkan kepada mereka untuk selalu mencatat berapa ini pengeluaran. Kalau bisa diri kita sendiri juga kita harus gaji, teman-teman, supaya nanti benar-benar kita tahu the real cost berkebun durian itu, mulai dari land clearing, pembersihan lahan, sampai berbunga itu nanti berapa. Kemudian nanti akan ketemu juga overheadnya berapa. Kemudian akan ketemu juga kapan harus BEP dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan balik modal atau break even point itu, teman-teman. Nah, kembali lagi tadi. Jadi kami nggak pernah malu ya, teman-teman, mengakui bahwa ilmu kami itu dari sini. Itu penting sekali, teman-teman, karena ini menyangkut sebuah etika, ya. Pernah dalam suatu kesempatan kami itu dijuluki plagiat. Kalau plagiat itu bukan gitu. Kalau plagiat itu, teman-teman, kalau plagiat sepengetahuan kami, plagiat itu kami mengambil ilmu seseorang tanpa kami ngomong. Itu kami menjiplak, mencontek, ya. Tetapi kami selalu bilang bahwa ilmu kami itu dari sini. Kami pun sudah permisi kepada pemilik ilmu itu untuk menerapkan ilmu beliau-beliau itu di kebun kami. Kalau ya mereka, artinya kalau kita nggak permisi, mereka pun toh juga berbagi, ya berbagi di media massa, baik itu YouTube atau Facebook. Mereka berbagi, artinya apa? Kalau mereka itu berbagi, artinya apa? Ilmu mereka bisa digunakan oleh siapa saja, kecuali ya mereka tidak pernah berbagi, teman-teman. Ada banyak, dan itu hak asasi mereka. Jadi kita tidak berhak, teman-teman, mengatakan oh kamu pelit dan lain sebagainya. Enggak, kita tidak berhak, ya. Karena apa? Itu adalah hak intelektual yang harus kita hargai. Nah, pertanyaannya kan begini, kenapa Dewan Durian berbagi? Kami memiliki pendapat lain, teman-teman. Ya, kami di dalam ajaran Islam itu ada sebuah amalan, ya amalan yang itu meskipun kami nanti sudah tidak hidup di dunia, itu amalan itu tetap berjalan, namanya amal jariah. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, inilah, teman-teman, yang mendorong kami untuk berbagi. Ya, kami berbagi di YouTube ini, teman-teman, ya. Jujur ya, kami tidak pernah mengharapkan sesuatu dari YouTube, enggak. Karena kami hidup tidak dari sana, teman-teman. Kami tidak hidup dari sana. Jadi sampai hari ini, meskipun subscriber kami itu sudah hampir 10.000, itu kami tidak pernah mengurus, teman-teman, berapa uang yang masuk dari YouTube, dari iklan, kompensasi iklan itu kami tidak pernah mengurus sama sekali. Ya belum kami urus, kami biarkan, karena memang ya fokus kami tidak di sana. Fokus kami adalah berbagi. Karena apa? Karena kami merasa prihatin, ya. Menurut hitungan kami, karena berkebun durian itu dengan cara kami di tanah tempat kami itu tidak murah, itulah yang mendorong kami untuk berbagi. Ya, itulah yang mendorong kami untuk berbagi. Ya, mungkin di tempat-tempat lain, ya, berkebun itu durian bisa murah, tetapi di tempat kami, ya, kami tidak bisa murah. Ya, karena mungkin ya mineral sama iklimnya, ya, mungkin kurang sesuai. Jadi harus ada sedikit modifikasi. Nah, modifikasi inilah yang membawa dampak bahwa kosnya akan lebih tinggi. Dampaknya pasti ada. Ya, karena apa? Kami sudah mencoba di beberapa tempat
dengan karakter tanah yang berbeda, ya, itu SOP kami tidak bisa diterapkan langsung 100% enggak, pasti ada sedikit modifikasi, dan itu sangat penting ya sebagai pekebun, baik kita sebagai pemilik atau pekebun langsung, kita harus paham itu. Ya, itu harus paham. Ya, memang tidak mudah ya. Berkebun durian itu kami sendiri mengalami tidak mudah, teman-teman. Ya. Tidak mudah karena di awal dulu kalau kita flashback ke belakang ya, yang kebun yang tengah sawah itu adalah cikal bakal dari kebun kami. Itu kami di awal banyak sekali menghadapi banyak masalah. Kalau kita mau jujur, kalau saya mau jujur, itu dari bibit 96 yang awalnya kami tanam itu, kemudian termasuk yang di belakang rumah itu ada 30, jadi totalnya hampir sekitar 125, itu yang mati lebih dari 70%. Artinya apa? Yang mati lebih dari 80 pohon mati dan kami harus menggantinya. Ya karena apa? Karena memang awalnya kami nggak ngerti. Ya, kami nggak ngerti bagaimana berkebun durian yang baik. Kami mencari. Kebetulan teman-teman ya, kebetulan kami itu suka belajar. Nah, itulah nilai tambah yang kami miliki. Kami suka belajar. Ya, tidak mudah bertanya, kami selalu berinovasi mencari sesuatu karena apa? Rasa ingin tahu kami sangat luar biasa. Apalagi ya ketika awal berkebun dulu itu kami banyak disepelekan bahwa di tanah ini tidak bisa hidup, di tanah ini tidak bisa berbuah, di tanah ini kalaupun nanti berbuah tidak akan bertahan lama. Itu adalah suatu tantangan bagi kami untuk membuktikan bahwa ini adalah tidak benar. Ya, yang pertama pertumbuhan sudah tidak benar karena teman-teman ketahui bahwa pertumbuhan di tempat kami sangat luar biasa. Kemudian berbuah, sekarang ini dalam keadaan berbuah tanaman kami. Meskipun belum maksimal, setidaknya bisa berbuah dan kami akan selalu mengadakan inovasi supaya tahun kedepannya itu jauh lebih bagus. Nah, sekarang tinggal 3 yang harus kami buktikan apakah benar-benar akan bertahan lama, dan kami yakin karena kami tahu caranya. Ya. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, ini refleksi akhir tahun ya. Jangan pelit ya untuk berbagi ya. Berbagi apa saja yang pernah kita dapatkan. Apalagi ya salah satu panutan kami Pak Mulyanama itu pernah berpesan kepada kami, Pak Arko, nanti kalau sudah ngerti, tolong ilmu itu dibagi. Karena itu beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk menulis di grup kebun durian berkelanjutan. Itu adalah wujud dari peduli kami, teman-teman. Karena yaitu tadi bahwa berkebun durian di daerah kami dataran rendah dengan tanah liat, tanah hitam, itu memang tidak murah dan tidak mudah. Mungkin kalau di tempat lain mudah, ya itu anugerah. Tetapi ya kondisi mineral dan iklim di tempat kami seperti ini, tanah kami seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa menghasilkan buah durian? Itu adalah usaha atau effort kita harus luar biasa. Tanpa itu rasanya ya sulit, teman-teman. Karena itu di akhir tahun ini ya kami hanya bisa berpesan kepada teman-teman buat perencanaan ya, tujuan kita mau kemana ya, supaya kita ada arah yang jelas. Kemudian setelah mendapatkan ilmu, jangan pelit untuk berbagi ya. Kami tidak pernah pelit untuk berbagi, teman-teman, karena kami yakin bahwa rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur untuk kami. Kalau sudah memang waktunya rezeki kami ya nggak usah dikejar-kejar, dia akan mengejar kami sendiri. Oke teman-teman ya, selamat menikmati liburan akhir pekan. Kebetulan Diwani Durian di rumah aja ya, nggak kemana-mana, menunggu anak cucu datang insya Allah besok
ya kami akan bertahun baru di rumah saja sambil menikmati buah durian yang sudah jatuh, sambil menikmati ikan nila yang sudah kami pelihara, yang sekarang sudah besar-besar. Itulah kenikmatan yang luar biasa bagi kami. Oke teman-teman, tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.